Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan kami, asisten praktikum pada mata kuliah penginderaan jauh, Laboratorium Fotogrametri, Program Studi Teknik Geodesi, Institut Teknologi Nasional Bandung. Pada praktikum 2 kali ini, kita akan membahas mengenai visualisasi citra dan pra-pengolahan citra. Baik, pertama kita akan melakukan tahapan layer stacking. Layer stacking ini bertujuan untuk menyatukan beberapa band citra yang akan diolah menjadi satu layer. Pertama kita buka NV dulu, kemudian pilih file, lalu open. Kemudian masukkan citra dari band 1 sampai band 7. Setelah itu pada toolbox cari layer stacking. Kemudian klik. Lalu untuk import file, masukkan semua dari band 1 sampai band 7, kemudian OK. Lalu tentukan tempat penyimpanan. Setelah itu masukkan map projection, UTM, untuk datum WGS 84, untuk zona disesuaikan dengan daerah masing-masing. Jika sudah, kemudian OK. Berikut adalah hasil dari layer stacking. Baik, selanjutnya masuk ke tahapan komposit citra. Sebelum melakukan komposit citra, kita akan membuat metadata terlebih dahulu. Metadata yang nantinya akan dibuat yaitu ada band name, kemudian wavelength atau panjang gelombang, terus ada offset, dan ada mood. Pertama kita buat dulu metadata untuk band name. Baik, untuk band name kita bisa melihat data band name di website berikut. Kemudian nanti cari untuk Landsat 8 dan 9. Karena yang band yang kita gunakan itu dari band 1 sampai band 7, jadi kita masukkan saja sampai band 7. Untuk band 1 itu coastal, aerosol, kemudian blue, green, red, near, sphere 1, sphere 2. Kemudian save. Boleh di close. Lanjut membuat metadata untuk wavelength. Untuk wavelength kita bisa melihat di sini. Contohnya untuk wavelength pada band 1 itu 0,43 hingga 0,45. Kita dapat mengambil angka di antara 0,43 dan 0,45. Misalkan 0,448. Begitupun untuk band-band yang lainnya. Jika sudah, save. Selanjutnya membuat metadata untuk mood. Untuk metadata mood, kita bisa mencari di
citra yang telah kita download. Buka metadata dari citra yang sudah kita download dengan file mtl ini. Untuk mold itu nilainya ada di radians mold dari band 1 hingga band 7. Tuliskan kembali di metadata mold yang akan kita buat. Jika sudah, save. Kemudian lanjut membuat metadata untuk offset. Untuk offset nilainya dapat dilihat dari radians add. Jika sudah, langsung save. Setelah itu dapat langsung kembali ke Envy. Selanjutnya kita akan memasukkan metadata yang telah dibuat ke hasil layer stacking tadi. Caranya, buka data manager, kemudian pada hasil layer stacking ini klik kanan, kemudian view metadata, lalu klik edit metadata. Setelah itu di sini ada band name, masukkan metadata band name yang telah dibuat, kemudian OK. Setelah itu kembali lagi, view metadata, kemudian edit metadata kembali, kemudian add option yang baru, yaitu data gain untuk mold, data offset untuk offset, dan wavelength untuk wavelength. Kemudian OK. Jika sudah, masukkan masing-masing metadata yang telah dibuat ke metadata yang ada pada layer stacking. Jika sudah, langsung saja OK. Berikut adalah hasil dari komposit citra. Jika citranya gelap, bisa diatur kontras dan brightness-nya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemotongan citra. Pemotongan citra ini dipotong sesuai dengan bagian masing-masing kelompok. Caranya, file, kemudian open, lalu masukkan file SHP sesuai masing-masing kelompok. Jika sudah masuk, nantinya akan muncul batas wilayah pada citra. Selanjutnya pada toolbox, search resize data, kemudian klik, kemudian pilih hasil layer stacking yang akan dipotong, kemudian spatial subset, kemudian ROI atau FEF, kemudian pilih, lalu OK, OK, OK. Kemudian sampling tetap nearest neighbor, kemudian tentukan tempat penyimpanan. Jika sudah, OK. Tunggu hingga proses selesai.
Berikut adalah hasil dari pemotongan citra. Selanjutnya yaitu tahapan radiometric calibration. Langkah pertama, search pada toolbox radiometric calibration. Jika sudah ketemu, klik 2 kali, lalu masukkan hasil cropping citra tadi, lalu oke. Pada pop-up radiometric calibration ini, calibration type-nya pilih yang radians, lalu output interleave-nya pilih yang bil, lalu output data type-nya yang float. Setelah itu, lalu apply flash setting. Lalu selanjutnya tentukan output pada filenya. Lalu jika sudah, lalu oke. Tunggu proses dari radiometric calibration sampai selesai. Jika sudah selesai, prosesnya berikut adalah hasil dari koreksi radiometrik. Tahapan selanjutnya yaitu flash atmospheric correction. Pertama, search pada toolbox flash atmospheric correction, lalu klik 2 kali, kemudian input radian image yang dimasukkan yaitu hasil koreksi radiometrik, dan oke. Lalu pilih opsi yang use single scale factor for whole band, dan oke. Lalu tentukan tempat penyimpanannya. Lalu pada root name for flash file, masukkan hasil reflektan. Kemudian pada menu sensor type, pilih multispektral, kemudian pilih langsat 8 oli. Kemudian pada flight date dan flight time GMT ini, datanya ada pada file MTL yang telah di-download pada USGS. Untuk flight date ada pada date acquired, kemudian untuk flight time GMT-nya ada di screen center time. Kemudian masukkan lalu selanjutnya multispectral setting, kemudian pilih yang Kaufman. Lalu pada menu ini pilih overland retrieval standard, kemudian oke, kemudian save, lalu pilih tempat penyimpanannya. Kemudian oke. Lalu selanjutnya apply. Lalu tunggu prosesnya sehingga selesai. Jika proses tadi telah selesai, kemudian masukkan hasil reflektan tadi, maka berikut adalah hasil dari tahapan flash atmospheric correction. Tahapan selanjutnya yaitu koreksi geometrik. Langkah yang pertama, buka aplikasi NV Classic, kemudian pilih file pada menu bar, lalu pilih opsi open image file, lalu masukkan hasil reflektan yang telah dilakukan tadi, lalu pilih RGB color, lalu sesuaikan R untuk red, G untuk green, B untuk blue, kemudian load RGB, akan muncul citranya seperti berikut. Lalu selanjutnya pilih file kembali, lalu open vector file, lalu masukkan SAP sesuai
daerah masing-masing kelompok. Lalu jika datum, unit, dan zonanya telah sesuai, lalu klik OK. Kemudian pilih layer Kota Bandung SAP, lalu load selection, lalu pilih display 1, kemudian OK. Lalu SAP tadi akan muncul pada citra seperti berikut. Dan kembali lagi ke pop-up available vector list, kemudian klik kembali layer Kota Bandung, kemudian load selected, lalu pilih yang new vector windows, kemudian OK. Maka akan muncul data vektor dari SAP daerah masing-masing. Kemudian pilih map pada menu bar, kemudian pilih opsi registration, lalu pilih select GCP image to map, lalu sesuaikan datum, unit, dan zonanya sesuai yang tadi dimasukkan sesuai dengan daerahnya, kemudian OK. Lalu klik kanan pada citra, kemudian pilih opsi geographic link, kemudian display satunya ubah dari off ke on, lalu OK. Maka jika kita mengklik daerah SAP nya, citranya akan mengikuti apa yang dilakukan pada data vektor tersebut. Lalu selanjutnya jika akan mendigit, klik kanan pada data vektor, lalu pilih opsi yang toggle cursor on, kemudian pilih titik yang akan didigit, contohnya seperti berikut. Lalu klik kanan, kemudian pilih export map location, kemudian pilih add point, lakukan hal yang sama, yaitu klik kanan, export map location, lalu add point. Nah, untuk melihat RMS errornya bisa pencet ini show list. Nah, di sini akan kelihatan RMS errornya. Selanjutnya pada image to map GCP list, pilih file, lalu save table to ASCII, lalu pilih tempat penyimpanannya, hasil GCP, kemudian OK. Lalu selanjutnya di ground control point selection, pilih file, lalu save GCP with maps coordinate, kemudian pilih, lalu beri nama filenya, kemudian OK. Terus selanjutnya option, pilih refile, lalu hasil reflectan, kemudian OK. Kemudian pilih tempat penyimpanan, kemudian OK. Tunggu prosesnya hingga selesai. Jika telah selesai, kemudian buka NV lagi, kemudian file, open, kemudian masukkan file dari file yang telah dilakukan tadi. Maka akan muncul seperti berikut. Ini adalah hasil dari koreksi geometrik yang telah dilakukan tadi.